Thank you. Kamera rồi. Action. Ya, DCB itu dibangun atau dijadikan dipisah jadi prodi baru itu karena melihat perkembangan pada saat broadcasting ada di ilmu komunikasi itu sebagai konsentrasi ya, mahasiswanya terus bertambah dari 1 kelas, 2 kelas, sampai terakhir itu kalau nggak salah 4 kelas. Nah, karena minatnya tinggi, maka kemudian kita berpikir untuk menjadikan broadcasting itu menjadi prodi tersendiri keluar dari ilmu komunikasi. Satu, dua, tiga. Halo, nama saya Ramsan Persida. Saya dari kelas DB 4601 jurusan Digital Content Broadcasting. Hobi saya adalah bermain musik. Dan moto hidup saya, mudah-mudahan kita kuat sekuat kehidupan, cinta dan pemahaman. Kegagalan dan merasa sedih bukan berarti kekalahan. Ya, alasan saya masuk digital content broadcasting, prospek kerjanya lebih bagus, ya mungkin lebih hebat. The Perfection 2022, build a society with sense of belonging. Thank you. Ya, awalnya karena saya memang punya background terkait dengan penyiaran, maka waktu itu saya diminta untuk membuat proposal terkait dengan bagaimana terkait dengan perizinannya. Pada saat itu dibantu oleh beberapa teman seperti Pak Jati, Bu Silvi, dan yang terakhir ada Bu Reni yang sekarang jadi Kaprodi gitu ya. Sampai akhirnya perizinan DCB itu muncul. Ya, alhamdulillah sekarang sudah masuk ke angkatan ketiga ya. Gitu. Still my heart and hold my tongue. I feel my time has come. Let me in, unlock the door. I never felt this way before. For you I'd wait till kingdom come, until my days are done. Say you'll come and set me free. Just say you'll wait for me. Just say you'll wait for me.
Kalau misalnya teman-teman 2022 ini juga memang saya sedikit banyak kenal kayaknya satu-satunya ya kayak orang-orang inilah ya, orang-orang inilah ya. Ya orang-orang yang tadi. Tapi bisa 2022 saya juga harus jadi DCW 2022 dulu deh ya. 2022 nih kita. Nah, biar bisa bicara tentang 22 ya karena kan kita anak 2022. Oke, 2022 merupakan salah satu angkatan yang terbaru gitu kan ya. Penuh semangat baru dengan semangat minoritasnya. Saya ingat ketika datang pertama kali ya. Itu apalagi tuh yang waktu dulu tuh yang berani bicarain Fehmila ya itu ada siapa namanya? Ega ya, ada Ega terus juga bercanda-bercanda gitu saya lihat, wah ini pertama kali datang di acara maba gitu, di ruang aula lantai 5 itu teman-teman paling sedikit ya cuma satu kotak dan posisinya di belakang, tapi suaranya paling keras. Nah itulah yang memberikan semangat baru gitu kan ya, tapi mempunyai semangat yang sangat tinggi. Sehingga di sini juga mungkin saya sebagai pengajar atau dosen merasa bahwa ini semangat baru, ini nuansa baru gitu kan. Oke, yang pasti Mas senang banyak hal yang dialami dengan anak-anak 2002 ini. Seperti contohnya ada yang selalu konsisten, jarang bisa masuk pagi gitu kan, saya ketiduran, ini harus dibangunin oleh temennya. Kemudian juga ada yang selalu rajin duduknya di depan tapi selalu tidur, sampai Sukatran pun juga sama. Ya, aku mau ngomong dulu ya. Yang pasti semuanya di sini ngebantu aku selama aku belajar di DCB. Tapi yang paling ngebantu aku selama di DCB itu Nabila. Terima kasih ya Nabila, selalu ada. Belum dekat sama siapa-siapa, terus kayak yang bisa diandelin tuh cuma cerita sama orang tua, sedangkan orang tua jauh. Selama menjadi mahasiswa paling nanti kehilangan kalian. Siapa orang yang membuat kamu paling nyaman di DCB tuh? Ada Joy. Lalu Acan. Nggak apa-apa, nggak harus marah. Yang pertama, top satunya nih, top satunya. Paris. Apa ya? Apa pencapaian terbesar selama kuliah? Ceritakan. Membuat film, jujur waktu SMK tuh sebenarnya pernah buat film, cuman tidak sebagus dengan apa yang ada di kuliah ini gitu. Dengan teman-teman memang yang saling suportif, terus juga kolaboratif, dapat diajak kerjasama juga. DCB menurut gua ya keluarga lah, maksudnya semuanya ada di sini. Dia nggak gua dapetin di SMA, yang nggak gua dapetin di tempat gua sendiri. Walaupun cuman ya segini orangnya, cuman kayak rasa kebersamaannya tuh selalu bareng gitu. Apapun diajak, ayo semua, nggak ada yang nolak atau gimana gitu. Siapa tiga orang favorit gue di DCB? 3 Talita sih. Dia berteman mau masuk siapa aja gitu, kayak nggak beda-bedain temannya gitu. Sebenarnya sebelum masuk DCB ini gue udah ngelamar kerja. Sebenarnya gue udah daftar di Alfamart sebenarnya. Ya udah keterima. Waktu itu ada pendaftaran Karisdenan plat AE buat jadi pegawai Alfamart. Seminggu sebelum berangkat magang itu pengumuman DCB diterima. Keterimalah gue di DCB nih. Terus gue tanya lah sama orang tua gue. Gue kasih tahu kan dua-duanya. Ini yang satu keterima kerja, yang satu keterima kuliah. Pilih yang mana? Itu gue sodorin ke orang tua gue. Udah akhirnya sama orang tua gue disuruh, udah yang penting sekolah dulu yang bener, masalah duit ntar. Mata kuliah yang paling berkesan bagi gue tuh produksi drama sih. Ya suka dukanya tuh banyak banget di film itu ya. Ya walaupun memang nggak kelihatan juga gitu, tapi intinya gue juga punya pengalaman banyak lah dari semua case-nya juga. Ya alhamdulillah dapat kesempatan juga untuk akhirnya pegang kamera lah di DCB. Gue kan nggak pernah ya awalnya, sumpah gue jujur dari situ gue belajar banyak gitu, karena gue pengen banget gue masuk DCB tuh awalnya karena gue pengen belajar kamera gitu.
Sebetulnya kalau dari saya itu baru bergabung di DCB kayaknya paling muda ya bergabungnya. Dibanding teman-teman saya lebih muda gitu bergabung di DCB. Di tahun 2024 ya, 2024 tengahan ke akhir sih baru bergabung. Sedangkan teman-teman kan 2022 ya. Udah expect sih bahwa kalau teman-teman di DCB karena mungkin minoritas balik lagi tidak banyak, treatmentnya beda gitu sama ngajar di Ikom di ilmu komunikasi. Di DCB tuh jadinya lebih kayak teman, ya ke adik sendiri, ke kerabat, ke teman nongkrong. Kalau dari kesan-kesan sebenarnya baru terpantiknya di pada saat teman-teman ngajak untuk ke Jogja ya. Itu baru terpantiknya karena dulu itu kenal cuman sama beberapa ya angkatan 22 itu ya. Kayaknya sama Sakti, sama Joy karena ada di event yang sama. Terus ya langsung ke DCB ya mau nggak mau kenal. Ada Fai, ada teman-teman yang sering ke sini ya, Cece dan lain sebagainya banyak ya. Ada Cipa, ada Ega, Kom Channel juga, ada Dape juga, Aksal juga sih sebenarnya di Kom Channel juga. Sekarang Kom Channelnya rame anak-anak DCB. Singkat cerita ya kita banyak berkegiatan lah di Jogja gitu, banyak kenal di Jogja sama teman-teman DCB yang lain. Happy lah, seru semuanya. Di Jogja menyenangkan dan itu Jogja pertama ya. Jogja kedua balik lagi ke Jogja sama Aksal sama Cakti. Ngobrol banyak hal, ngobrol banyak mimpi buat DCB. Kalau DCB tuh kayaknya seru deh kalau A, seru deh kalau B. Nah itu yang nggak ditemukan di jurusan lain sebetulnya. Kayaknya dosen dah agak bergap ya kalau di jurusan lain. Kalau di DCB mungkin ya kita bisa nongkrong bareng, bisa ngomongin hal-hal yang mungkin tabu diobrolin sama mahasiswa dan dosen, tapi di DCB kayaknya enggak deh. Makanya ketika nanti anak 22 mau magang, kayaknya gue bingung deh. Kan ngobrolin siapa ya? Karena anak ini yang paling dekat sama 22, surprisingly. Paling dekat sama 22, padahal belum pernah mengajar sama 22. Gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya anak-anak DCB 2022 itu unik-unik gitu ya dengan segala macam cirinya masing-masing. Tetapi overall semuanya bikin kita semangat ya karena ternyata potensi dan juga semangatnya anak-anak DCB 2023 itu bisa masuk ke kita juga dan akhirnya kita bisa jadi keluarga yang makanya ketika teman-teman udah mau magang kemudian baru keingetan nanti akan tugas akhir sedih banget ya berarti sebentar lagi teman-teman mau meninggalkan kita. Momen yang paling menarik buat saya terutama angkatan 2022 itu ketika kalian membuat film. Saya ingat waktu itu saya ketemu sama beberapa teman-teman di parkiran gitu ya, di parkir mobil. Dan saya nanya, mau bikin film apa? Mau kemana? Syuting film pak. Pada saat itu liburan nih. Oh oke. Saya nggak punya ekspektasi filmnya mau seperti apa. Yang penting saya melihatnya, oke, ini kegiatan yang positif. Teman-teman anak-anak itu liburan tapi mengisi liburan dengan membuat produksi film. Begitu lihat hasilnya, ya itu di luar ekspektasi saya. Saya bangganya itu karena kalian angkatan pertama, jadi kalian bisa memberikan menjadi role model buat angkatan selanjutnya dan harapannya si angkatan-angkatan selanjutnya bisa menunjukkan juga. Ini saya jadi teringat pertama kali pada saat dulu ada broadcasting di tahun 2028 dan hasilnya luar biasa pada saat itu ya, film panjang lah seperti yang kalian buat itu bener-bener kayak deja vu ketika saya melihat film kalian pertama kali dan itu tidak diinisiasi oleh dosen tapi diinisiasi oleh mahasiswa itu sendiri pada saat itu sama seperti kalian di angkatan DCB 22. Life hasn't been easy. The world seems unfair. You need to know that somebody cares. What can I do to make you feel Angkatan baru, teman angkatan baru, tetap juga harus memiliki semangat yang sama ya, walaupun kita tidak banyak,
dari segi orang bisa membuat kita menjadi sesuatu yang berbeda dengan hasil dan semangat yang bersama tersebut. Intinya sih jangan ngerasa oh kalau ngerjain ini capek, jangan sih, jangan ada pemikiran kayak gitu sih. Bahkan dulu pas pertama kerja tuh nggak mikirin gaji berapa, kesempatan dulu, cari opportunity, link, itu yang penting sih. Tetap walaupun kita orang ya praktis banget, praktikal banget, tapi harus mengutamakan attitude. Karena di industri itu sebenarnya skill itu nomor 2 sih, attitude nomor 1. Yang penting kita mau lihat orang yang mau belajar itu yang seperti apa. Lebih baik orang yang nggak bisa apa-apa tapi mau belajar, daripada yang jago banget, skillful tapi mau belajar merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Attitude nomor 1. Hargain orang lain kalau mau dihargai, itu penting banget. Buat anak-anakku yang semester depan akan magang, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kemudian jangan nakal-nakal ya di sana ya, jaga diri, kemudian juga berikan yang terbaik untuk kegiatan teman-teman sampai nanti teman-teman mengerjakan tugas akhir dan menjadi wisudawan ilmu komunikasi. Sedih banget. Di bawah angkatan 22 tentunya harapannya sih bisa tetap solid di setiap angkatan, di semua angkatan, karena nantinya ketika kalian nanti bekerja harapannya sih bisa saling memberikan informasi, saling bantu sesama angkatan DCB gitu ya, sama mahasiswa DCB, sama alumni DCB nantinya, karena mungkin bisa 10-15 tahun ke depan kalian sudah punya posisi-posisi yang bisa memberikan kontribusi ke adik-adik kelas kalian. Harapannya sih Atau kenang-kenang sampai kapanpun. History maker. Ini history maker kalian ada dalam buku sejarah DCB angkatan pertama. Sayang sekali waktu kita terlalu singkat. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Saya pengen sih lihat teman-teman ada di satu posisi yang saya cuma bisa gereng-gereng dan senyum dong. Kayak enggak nyata ya. Keren banget gitu. Perjumpaan kita singkat, semoga kita ada kesempatan untuk bertemu di lain tempat dan waktu. jangan terlalu hitungan sama tenaga, waktu, apalagi uangnya. Nanti ada waktunya untuk itu. Sekarang yang harus kalian cari adalah pengalaman, budaya kerja, bagaimana kalian bisa relate dan bisa match dengan teamwork yang mungkin itu bukan teman-teman kalian, itu senior kalian, dan itu penting untuk bisa melakukan penyesuaian diri gitu ya. Sekali lagi selamat melakukan magang dan harus serius, disiplin, wajib belajar banyak terkait dengan apa yang sedang kalian kerjakan. Berkarya lah di sini karena banyak waktu di DCB 3-4 tahun untuk berkarya, perbanyak karya, perbanyak link. Baik lagi ke poin nomor 1, attitude itu paling penting, percayalah, pegang itu. Jadi jangan takut dimarahin, jangan baper, dan ketika nanti ada kesalahan, bagaimana caranya kalian memperbaiki kesalahan kalian. Lalu yang terakhir ialah tetap ketawa tapi tetap takwa.